warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Triana Sari, Sarjana Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman literasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Nafa Alia Aliviana selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara inti atau pemaparan materi, yang selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Baik, langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu acara inti. Silakan untuk pemateri menyampaikan materi yang akan disampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Firsa Aprilia Anggraini dari kelas 7E dan rekan kelompok saya Aryani dari kelas 7B. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Peningkatan Budaya Literasi Sekolah Dasar. Next. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tujuan kegiatan, 3 urgensi kegiatan, 4 sasaran kegiatan, 5 deskripsi kegiatan, 6 hasil kegiatan, 7 analisis berdasarkan teori, yang ke-8 kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Permasalahan utama yang mempengaruhi rendahnya budaya membaca di SDN Bulu 2 dan SDN Bulu 3 antara lain kurangnya kebiasaan membaca di lingkungan keluarga, sehingga peserta didik belum terbiasa membaca sejak dini. Selain itu, minat baca peserta didik masih rendah karena kegiatan literasi belum dilakukan secara rutin dan menarik. Keterbatasan sarana pendukung seperti koleksi buku bacaan yang bervariasi dan sudut baca yang nyaman juga menjadi hambatan. Di sisi lain, metode pembelajaran yang masih berfokus pada ceramah menyebabkan aktivitas membaca kurang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Kurangnya pemanfaatan media dan bahan bacaan berbasis digital turut memperkuat rendahnya budaya membaca di sekolah. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi baca tulis peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan kebiasaan membaca kegiatan literasi yang menarik dan interaktif. Untuk meningkatkan pemahaman konsep literasi berbasis deep learning bagi pendidik dan masyarakat. Yang keempat yaitu untuk menemukan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam literasi. Next. Selanjutnya yaitu urgensi kegiatan. Kegiatan literasi membaca selama 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan merangkum dan menulis kembali isi bacaan secara sederhana dan terarah. Selanjutnya pendampingan siswa dalam menulis ringkasan dan mengapresiasi hasil bacaan. Yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan numerasi melalui permainan edukatif menggunakan media tangga ilmu. Selanjutnya yang terakhir, koordinasi dan kolaborasi dengan guru dalam perencanaan serta pelaksanaan program literasi sekolah. Selanjutnya yaitu sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan dari
penelitian kami, yaitu peserta didik SDN Bulu 2 dan SDN Bulu 3 Kecamatan Kilang Kenceng, khususnya siswa kelas 4, 5, dan 6. Jumlah peserta dari SDN Bulu dan SDN Bulu 3 sebanyak 113 dengan 70 siswa SDN Bulu 2 yang terbagi menjadi 26 siswa kelas 4, 21 siswa kelas 5, dan 23 siswa kelas 6. Selanjutnya 43 siswa SDN Bulu 3 yang terbagi menjadi 11 siswa kelas 4, 19 siswa kelas 5, dan 13 siswa kelas 6. Karakteristik sasaran. Karakteristik sasaran pada kelas 4 yaitu membaca teks sederhana dengan lebih lancar serta mulai memahami isi bacaan. Selanjutnya, karakteristik sasaran pada kelas 5 membaca teks lebih panjang dan mampu menemukan ide pokok bacaan. Yang terakhir, karakteristik sasaran pada kelas memahami bacaan secara lebih mendalam serta mampu merangkum dan menyimpulkan isi teks. Capaian yang diharapkan pada sasaran. Yang pertama yaitu peserta didik terbiasa membaca secara rutin sebelum kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatnya kemampuan memahami isi bacaan dan menemukan ide pokok. Yang ketiga, peserta didik mampu merangkum dan menyampaikan kembali isi bacaan secara sederhana. Yang keempat, tumbuhnya minat dan kebiasaan membaca yang konsisten. Yang kelima, berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan apresiasi terhadap bacaan. Yang keenam, terbentuknya sikap gemar membaca sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Aku masih ke Aitri. Ini isi sambat lemot. Selanjutnya yaitu deskripsi kegiatan. Kegiatan literasi dilaksanakan melalui program satu cerita sebelum belajar dengan pembiasaan membaca selama 10-15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Bahan bacaan disesuaikan dengan jenjang kelas, di mana siswa kelas rendah membaca buku cerita bergambar, sedangkan siswa kelas tinggi membaca buku pelajaran atau bacaan non-fiksi yang tersedia di pojok baca. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator dengan memberikan arahan singkat, mendampingi jalannya kegiatan, serta memberi contoh dengan ikut membaca bersama peserta didik. Setelah kegiatan membaca, dilakukan refleksi sederhana melalui tanya jawab, menceritakan isi bacaan atau penulisan ringkasan singkat untuk melatih pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Buka langsung bisa. Selanjutnya yaitu hasil kegiatan. Hasil kegiatan pelaksanaan program penguatan literasi dan numerasi di SDN Bulu 2 dan SDN Bulu 3 menunjukkan dampak positif terhadap proses dan hasil belajar peserta didik dalam pembiasaan kegiatan membaca sebelum pembelajaran, berhasil meningkatkan minat baca serta kesiapan belajar siswa, sehingga dalam kemampuan memahami bacaan dan menulis ringkasan juga mengalami peningkatan secara bertahap yang tercermin dari keterlibatan siswa yang lebih saya ulangi lagi. Hasil kegiatan program penguatan literasi dan numerasi di SDN Bulu 2 dan SDN Bulu 3 menunjukkan dampak positif terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Dalam pembiasaan kegiatan membaca sebelum pembelajaran berhasil meningkatkan minat baca serta kesiapan belajar siswa, di mana dalam kemampuan memahami bacaan dan menulis ringkasan juga mengalami peningkatan secara bertahap yang tercermin dari keterlibatan siswa
yang lebih aktif dan percaya diri dalam kegiatan literasi. Selain itu, penerapan pembelajaran numerasi melalui permainan edukatif mampu meningkatkan pemahaman konsep berhitung secara lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan kegiatan ini menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan mendukung terbentuknya budaya literasi dan numerasi yang positif di lingkungan sekolah. Kemudian yaitu mengenai analisis teoritis, menurut Abdul Bari Rahman Shah, DKK 2022 dan Paulo Freire, menurut beliau yaitu yang mengacu pada pemikiran Paulo Freire, literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis membaca dan menulis, tetapi sebagai proses kognitif yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan memahami realitas sosial. Kegiatan literasi yang dilaksanakan di SDN Bulu 2 dan SDN Bulu 3 selaras dengan pandangan ini karena peserta didik tidak hanya membaca teks, tetapi juga merangkum dan merefleksikan isi bacaan. Sehingga dalam proses tersebut melatih peserta didik untuk mengolah informasi secara aktif dan membangun kesadaran terhadap makna bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu menurut Kaulani 2021 menegaskan bahwa pedagogi kritis free menekankan pembelajaran yang dialogis dan partisipatif, di mana dalam implementasi kegiatan literasi dalam program ini mencerminkan pendekatan tersebut melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam membaca, menulis, dan apresiasi hasil bacaan. Interaksi antara guru dan peserta didik menciptakan ruang dialog yang mendorong peserta didik untuk menyampaikan pemahaman dan pendapatannya. Dengan demikian, pembelajaran literasi tidak bersifat satu arah, tetapi menjadi proses interaktif yang memperkuat pemahaman dan keterlibatan belajar. Selanjutnya, Hasanah dan Pujiati 2025 menjelaskan bahwa pendekatan deep learning menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan bermakna. Kegiatan literasi dalam program ini sejalan dengan pendekatan tersebut karena peserta didik tidak hanya diminta membaca, tetapi juga diminta untuk memahami, menganalisis, dan menuliskan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri, yaitu aktivitas ini membantu peserta didik membangun struktur pengetahuan yang kuat serta meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam proses pembelajaran literasi. Menurut Widodo 2024, pembelajaran mendalam menuntut peserta didik untuk berpikir reflektif dan kritis dalam memahami materi. Penerapan kegiatan membaca, menulis, ringkasan, dan refleksi bacaan dalam program literasi ini mendorong peserta didik untuk tidak sekedar mengenal teks, tetapi juga memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, literasi menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan memperkuat kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, menurut Yohanes Fredianus Kasih DKK 2025 menyatakan bahwa deep learning menuntut peserta didik mampu mengaplikasikan pemahaman yang diperoleh ke dalam berbagai konteks. Hal ini tercermin dalam kegiatan literasi yang mengintegrasikan membaca, menulis, dan diskusi sebagai satu kesatuan proses belajar. Peserta didik dilatih untuk menginterpretasikan informasi, menyusun gagasan, dan menyampaikan secara tertulis sehingga pembelajaran literasi menjadi lebih aplikatif dan bermakna. Kemudian kesimpulannya yaitu program pengabdian di SDN Bulu 2 dan SDN Bulu 3 terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan literasi peserta didik. Melalui berbagai kegiatan literasi yang menarik, peserta didik menjadi lebih terbiasa dan termotivasi untuk membaca, menulis, serta mengolah informasi secara kritis. Penerapan pendekatan pembelajaran berbasis deep learning mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengenal
mengenal teks, tetapi juga memahami, menginterpretasi, dan menerapkan pengetahuan literasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, pendekatan sosial konstruktivis menciptakan suasana belajar yang interaktif dan kolaboratif melalui keterlibatan aktif antara peserta didik, guru, dan teman sebaya. Secara keseluruhan, program ini berhasil mengintegrasikan literasi kritis, deep learning, dan sosial konstruktivitisme, sehingga tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sosial peserta didik. Oleh karena itu, program ini layak dijadikan model penguatan budaya literasi di sekolah dasar lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 49. Apabila dari rekan-rekan ada ingin bertanya dan memberi tanggapan, dipersilahkan. Baik, untuk acara yang selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab untuk teman-teman atau dari Bu Dewi, dipersilahkan jika ada pertanyaan. Stop ya. Stop. ESC. Bukan di sini pas untuk kan? Ya, teko. Iya, tahu itu. Ini aku gawe di program literasi yang SD di bocah kelas 4 sama 6. Oke, dari teman-teman nggak ada ya. Baik, saya langsung saja ke kelompok 49. Kalau dilihat judul begitu ya, payung Anda itu kan besar sekali karena sangat umum ya. Jadi ada program untuk peningkatan literasi di SDN bla 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 begitu. Nah, kalau dilihat secara pemaparan, mohon izin apakah bisa ditampilkan secara komprehensif sebenarnya inovasi Anda pada gerakan literasi itu seperti apa? Apa yang sama dan apa yang berbeda dengan gerakan literasi yang sudah pernah ada? Kemudian tadi banyak dibahas bahwa untuk tujuan programnya itu dan hasilnya meningkatkan pemahaman dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah gerakan literasi yang dijalankan itu memang sasarannya hanya di kelas tinggi? Kemudian sama dengan kelompok 1 tadi ya, bagaimana sinergi antara guru, siswa, dan orang tua serta manajemen sekolah di dalam pelaksanaan gerakan literasi ini gitu. Terus indikator apa yang Anda gunakan ketika Anda mengukur peningkatan skill atau keterampilan literasi pada siswa tadi? Apakah ada instrumen khususnya atau bagaimana? Terima kasih, mohon untuk ditanggapi. Baik, Bu Dewi. Baik, Bu Dewi, kami diskusikan terlebih dahulu. Ya, silakan. Apa program literasi hanya dilakukan di kelas tinggi untuk mengakui? Terus aku jadinya tentang kelas bagian pengembanganmu nggak mengakui kan adanya ngomongin lalu kamu ini sebelumnya apa sekarang apa? Sebelumnya kita enak program literasi. Nggak enak ya. Iya, tapi gak apa-apa aja. Nah, sebelum iya program literasi ini kan kayak campur pas pembelajaran. Enggak sebelum, maksudnya pas pembelajaran kan sebelum pembelajaran. Terus aku cerita pas belajar bahwa literasi ini kono ki men koyo iki ya. Ning pojok bacanya pindah tok tapi gak berbentuk mungkin koyo gak enek anu nih gak enek piye.
Gak enak kebiasaan. kebiasaan Ora nih. dicekel. Enggak dianu Iya, secara berarti anu. kuwi maune ada pojok baca, tapi kaya minate siswa tinggal membaca ki gak ono. Tapi piye ya, yang jelasnya Iya, jelas. guru ki gak iso anu ngono, gak iso ngerti ini lho. Gak ngerti nek fungsi pojok baca itu belum membaca. Oh, gak ono, tapi gak ngerti kayak kemajuan siswa tentang literasi itu loh. Nek karo nek ben isu sedurunge pembelajaran kan ngerti. Iya. Yang ngono gak sih? Intinya pojok bacanya belum fungsi secara maksimal. Terus adanya program kuwi malah Sejak muncul Optimal. sebelumnya. Dari sejarah loh. ada pojok baca. Tapi tambahan apa kayak pada warna. Belum. Kan yang aja. Sebelumnya cuma literasinya cuma pojok baca. Namun Tapi ya kadang-kadang jenengan namun. Kembali ke topik. namun tingkat literasi siswa itu belum maksimal. Terus dengan adanya program ini guru bisa memantau dan mengembangkan keterampilan literasi siswa di Di SDN tersebut. Apakah bagaimana sinergi peran orang tua, guru, gak enak gue ukuran kelompok satu kelompok Mas Dios, kelompokku gak enak gula rasa kayak ini sih. ya Allah. Sinergi apa itu? Kenangan hati dari posyandu. Sinergi dengan peran orang tua dan peran orang tua, guru, terus siswa dalam programnya apa sih? programnya literasi sebelum membaca gimana literasi kita sampai pembelajaran. Aku nggak buku apa gak mau aku mau buku cerita. Nah, berarti program orang tua mungkin sinerginya orang tua bisa memandu sebelum berjalan di rumah mungkin Kan itu ya dijelas memang. Awakmu kan ya jelas memang tua tuh. Lalu dia mau bisa membantu dari Sebelum rumah. Karena dari awal kita juga sudah koordinasi dengan orang tua ngono lho intine dikei buku kon maca. Belum ke sekolah. Terus masyarakat itu ngapa? Karena ini aja dong, namanya Bu. karena kami sudah memberikan Enggak. Biar jadi kalau kamu oksigennya sini gitu jadi. penjelasan sosialisasi terlebih dahulu. Banyak bukan jintang. Terus guru masyarakat Mana masyarakat, mana peran guru dari program tersebut, gurunya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan literasi siswa, terus baru seluruh membimbing terhadap literasi siswa. Terus yang ketelunya masyarakat kok ceknya DM kan melibatkan masyarakat pernah. Jujurnya kalau untuk masyarakat kami belum terjun hanya ke orang tua kan orang tua kan masyarakat. Ayo sekarang kan siapa nih pertanyaan itu indikator apa dan skill apa yang mampu yang kamu gunakan bisa jawaban saya itu aku ditambahin itu saya tapi yang jawab bisa pede tatak Amin. Allah.
Mohon maaf Bu Dewi, izin menjawab. Yang pertama yaitu tadi pertanyaannya apakah program literasi itu kenapa hanya dilakukan di kelas tinggi saja dan mengapa dan apa bedanya dari literasi yang sebelumnya. Jadi gini, sebelumnya ada pojok baca, tetapi tingkat literasinya belum maksimal dengan program pojok baca tersebut di setiap kelas. Kemudian dengan adanya program kerja dari kami, guru bisa memantau dan meningkatkan literasi siswa di SDN Bulu 2 dan Bulu 3. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana sinergi dari peran orang tua, guru, dan masyarakat, yaitu dari orang tua, kami bisa membantu dari rumah sebelum kegiatan itu berlangsung, karena kami sebelumnya sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua murid, dan dari guru sendiri, yaitu dari program tersebut, dapat mengetahui dan membimbing siswa dalam tingkat literasi tersebut. Kemudian kalau dari masyarakat belum tidak ada Bu, karena kami fokus hanya pada lingkup sekolah dan orang tua saja. Ya, terus kalau orang tua itu kan ya masyarakat toh, Mbak. Bu. Gimana sih? Model kolaborasimu dengan orang tua itu yang bagaimana? Model kolaborasinya. Kalau kami akan menyampaikan kegiatan literasi gitu Bu sebelum pembelajaran, karena awalnya itu kegiatan literasi itu dicampur dengan kegiatan pembelajaran, dan pojok baca di setiap kelas itu tidak dilakukan secara maksimal Bu. Jadi kami memberikan program kerja tersebut agar pojok bacanya dan terus apa perannya orang tua ketika program tersebut berjalan itu apa? Ada nggak batasan-batasan atau mungkin saran dari Anda apa yang harus dilakukan, atau mungkin ada komunikasi intensif begitu gimana? Kalau peran dari orang tua itu agar membimbing anaknya belajar di rumah terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut. Jadi nanti pas di sekolah, siswa sudah memahami apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Tapi step by stepnya itu tidak kamu tentukan gitu ya. Misalnya kalau besok itu ada program gitu, maka hari ini mungkin gurunya menginformasikan di WA group persiapan yang harus dilakukan oleh anak bersama dengan orang tua di rumah itu seperti apa gitu, tidak sampai ke sana arahnya atau gimana? Tidak Bu, hanya paling niku kalau kan itu kegiatannya cuma seminggu 3 kali ya Bu. Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan nanti semisal hari Senin itu anak-anak disuruh untuk mempersiapkan membaca saja. Bacaan itu dari kami, yaitu yang pertama itu hari Senin itu tema membaca komik, kemudian Rabu itu literasi dari sejarah, dan hari Jumat itu literasi buku dari sekolah. Jadi informasi ke orang tua itu hanya bahwa Anda mengadakan program di sekolah seperti ini dan itu, mohon bimbingannya di rumah gitu ya. Tapi bentuk bimbingannya seperti apa,
kemudian cara untuk handle masing-masing anak itu seperti apa, itu enggak ada komunikasi ya. Sama mungkin kendala yang dihadapi di rumah itu ketika orang tua mendampingi itu bagaimana kan gitu kan. Saya paham dengan apa yang sudah Anda lakukan di lapangan gitu. Umpan balik dari saya begini, yang namanya sinergi untuk semuanya saja sih, bukan hanya untuk kelompok ini ya. Ya namanya sinergi dan kolaborasi itu tidak akan berjalan dengan baik ketika framework itu tidak sampai kepada masing-masing pihak yang ada di dalam sebuah program. Ya, termasuk ketika tadi Anda meminta orang tua untuk membimbing dan lain sebagainya, itu bentuknya memang harus jelas. Ya, tidak seperti tulisan di rapot atau mungkin guru wali yang mohon bimbingannya Bapak Ibu karena anak-anak mau UTS. Nah, bimbingan yang seperti apa itu seharusnya memang jelas, sehingga kalau seperti ini yang namanya belajar, yang namanya kegiatan, yang namanya mendidik anak itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Kenapa? Ketika orang tua mendampingi siswa secara terstruktur, ini sebenarnya dalam rangka bonding juga gitu loh, sehingga orang tua itu ngerti, oh di sekolah aturannya itu begini, maka di rumah itu harus konsisten gitu. Nah, ketika itu ada konsistensi, maka yang terjadi adalah habituasi di anak. Kalau sudah jadi habit ya, sudah jadi kebiasaan, harapannya dia akan menjadi value yang akan dibawa anak sampai nanti dia itu dewasa begitu ya. Sehingga inilah yang dinamakan pembentukan budaya literasi sinergi dan istilahnya tidak terpusat hanya pada sekolah yang repot, hanya guru yang puyeng begitu. Tetapi semua pihak ini diminta untuk mendukung dengan permintaan yang sifatnya itu eksplisit. Ya, tidak hanya ngomong mohon dibimbing. Nah, dibimbingnya di mana orang jelas gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami bersama. Ya, ketika Anda nanti mengambil model-model penelitian pada peningkatan literasi, tentu itu tidak bisa bahwa literasi itu hanya dijalankan dengan mengandalkan metode tertentu, dengan hanya mengandalkan guru, dengan hanya mengandalkan inovasi yang letaknya hanya di sekolah. Kaitannya lagi nanti adalah dengan self-regulated learning yang pada akhirnya itu memang menjadi satu trademark yang harus dimiliki oleh siswa. Sehingga ketika mereka ada pada usia yang sudah tidak di sekolah dasar lagi, itu sudah terbentuk kebiasaan, sudah terbentuk kesadaran diri bahwa belajar itu mereka butuh gitu loh, bukan hanya sekedar wajib. Nah, ini pembentukannya ya di sekolah dasar, nggak bisa enggak gitu. Jadi karakter yang hari ini Anda miliki pun gitu ya, Anda sebagai mahasiswa tentu berbeda-beda di masing-masing individu, itu memang sebenarnya sudah terbawa dari apa yang sudah dilakukan ketika Anda sekolah dasar. Itu nggih, teman-teman. Saya rasa umpan balik dari saya itu untuk kelompok 49 ini jadi akhir dari perjalanan ujian kita gitu ya, di seminar proyek. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok dan moderator. Sebelumnya saya terima kasih atas partisipasinya selama 1 semester ini. Tolong sampaikan pada teman-teman gitu, karena saya tidak menemui semua kelas di hari ini. Mohon maaf jika selama proses itu ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Oke, Mas moderator langsung ditutup ya. Silakan untuk ditutup. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup bacaan hamdalah. Alhamdulillah.